Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian sehingga kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kolose 1 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang anak kecil yang sedang membawa mainannya yang cukup berat tiba-tiba terjatuh. Ia kemudian memanggil ibunya. Dan ibunya dengan segera datang, mengangkat anaknya itu dan juga mainan yang sedang ia pegang di tangannya. Anak kecil itu secara fisik tidak mampu dan tidak kuat untuk mengangkat beban mainannya. Tapi ibunya menolong dan memampukannya membawa bebannya tersebut. Inilah saudara sebuah gambaran yang menjelaskan tentang keadaan hidup kita di dunia ini. Seringkali kita tidak berdaya dalam memikul beban-beban masalah dan pergumulan yang kita alami. Tapi Tuhan mengangkat kita dan memampukan kita untuk memikul setiap beban dengan kekuatan surgawi. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan Tuhan memampukan kita. Itu sebabnya saudara, dalam ayat 11 ini tertulis, dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat ini merupakan bagian dari doa untuk orang-orang percaya di Kolose, agar mereka diberi kekuatan surgawi yang mereka perlukan. Secara khusus dalam doa ini terkandung permohonan agar mereka menerima kuasa Allah yang menguatkan. Keperkasaan Tuhan atau kekuatan Tuhan merupakan salah satu tema umum dalam Alkitab. Ada banyak ayat yang menyebutkan tentang Tuhan sebagai Allah yang kuat dan perkasa, yang memberikan pertolongan dan kekuatan bagi umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus memiliki kuasa Allah dalam hidup kita. Pertama, kuasa Tuhan itu memberikan kita daya tahan, yaitu kemampuan untuk menghadapi setiap kesulitan dengan ketekunan dan tanpa kegagalan. Ketekunan merupakan salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh semua kita orang beriman. Kedua, saudara, kuasa Tuhan memberikan kita kesabaran. Kesabaran adalah salah satu dari buah roh dan merupakan bagian penting dari kedewasaan rohani kita. Dalam ayat ini, saudara, secara khusus kita memahami bentuk kekuatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita adalah kemampuan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Hari-hari ini saudara, mungkin ada situasi pergumulan yang saudara hadapi yang membuat saudara tidak tekun dan tidak sabar. Ada perkara-perkara yang sedang saudara doakan dan nantikan dengan penuh kerinduan, atau ada masalah dan penderitaan yang sedang terjadi. Mungkin itu sakit penyakit, kesulitan keuangan, ketiadaan pekerjaan, hambatan dalam pelayanan, dan sebagainya. Tapi kembali kita diingatkan di sini saudara, bahwa kita semua kuat karena Tuhan menguatkan kita untuk menanggung segalanya dengan tekun dan sabar. Tuhan yang menolong kita, sehingga kita dapat menjalani semuanya dengan kesabaran, ketekunan, tidak cepat menyerah, tidak putus asa, tapi senantiasa sabar untuk menantikan waktu dan pertolongan Tuhan. Rasul Paulus mengalami penderitaan dalam pelayanannya, tapi ia kuat karena dikuatkan Tuhan. Para murid Kristus
mengalami berbagai tantangan yang sulit dalam mengerjakan tugas amanat agung, tapi mereka dikuatkan Tuhan. Kita masing-masing mempunyai tugas panggilan kita secara khusus dan mempunyai profesi, status, dan situasi yang berbeda-beda. Tapi dalam semuanya itu, saudara, kita sanggup menanggung semua dalam ketekunan dan kesabaran oleh kekuatan dari Tuhan. Jangan andalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Daud dapat mengatasi Goliat karena ia percaya kepada Tuhan, dan ia diberikan kekuatan serta pertolongan oleh Tuhan. Gideon dapat mengalahkan sejumlah besar musuh hanya dengan sedikit orang karena kekuatan Tuhan. Saudara dan saya punya kekuatan yang begitu besar, yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kekuatan itu berasal dari Tuhan yang menyertai dan menopang kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasimu hari ini, hadapilah semuanya itu dengan iman dan semangat, ketekunan dan kesabaran, karena Tuhan menopang kita dengan kekuatannya, sehingga kita dapat menanggung dan menghadapi semuanya, bahkan mengatasi setiap perkara dengan kekuatan kuasa pertolongan Tuhan. Ketekunan dan kesabaran kita menghasilkan kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, memberikan kami pemahaman bahwa Tuhan memberikan kami kekuatan, sehingga kami dapat menanggung segala situasi di hidup kami dengan tekun dan sabar. Kami akui dengan kekuatan kami tidak mampu. Kami seringkali tidak tekun, seringkali tidak sabar. Kami seringkali dengan begitu cepat menyerah terhadap keadaan. Kami putus asa, kami kehilangan semangat. Kami tidak berdaya dengan kekuatan kami sendiri. Sekalipun secara manusia mungkin fisik kami nampak kuat, tapi hati kami begitu lemah menghadapi situasi yang ada. Tapi kami bersyukur Tuhan, oleh karena kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami memiliki kekuatan yang daripada-Mu, kekuatan surgawi, kekuatan ilahi yang memampukan kami untuk menghadapi dan menanggung semuanya. Dan dengan ketekunan dan kesabaran yang dari Tuhan, kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa firman-Mu, sukacita dan kekuatan yang kami terima oleh karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang kami hadapi, entah itu sakit penyakit, masalah-masalah dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, studi, dan pelayanan, dan segala hal dalam hidup kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan yang memampukan kami untuk menghadapi segala perkara. Kami percaya ada kemenangan, ada pertolongan, ada mujizat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.